kapasitasnya untuk mengabdikan diri dalam pekerjaannya, baik sebagai staf maupun sebagai pimpinan. Jadi mau itu sebagai staf maupun sebagai pimpinan, dia tetap ada ya, kemampuannya itu pasti ditanyain. Jadi Bapak Ibu nggak peduli apa posisi informasi yang diambil dan posisinya, pasti akan ada pertanyaan staf maupun pertanyaan sebagai staf maupun sebagai pimpinan ya, pasti ada. Kemampuan lain yang perlu diasah adalah mampu identifikasi tugas dan perintah apa yang menjadi prioritas. Maka dari itu yang penting di sini adalah cek nih perannya siapa. Kita ini sebagai staff atau sebagai pimpinan tadi. Apa atau misalkan nggak ada nih staff atau penjelasan staff atau pimpinan. Benar-benar cuma misalkan tugasnya itu juga udah cukup ya. Karena yang penting kita harus tahu nih menjalankannya itu kayak gimana sebenarnya. Nah, itu. Lalu hal yang tidak kalah penting adalah mampu bertindak sesuai dengan posisi atau tanggung jawab masing-masing. Jadi apa? Jadi nanti soalnya itu dia kasih soal, dikasih jawab, dikasih pilihan jawaban, ya kita harus bisa menjawab sesuai dengan soal, menjawab sesuai dengan situasinya. Meski jawabannya udah bagus ya, bagus banget jawabannya nih, tapi nggak sesuai dengan soal ya, dengan situasi, pasti salah juga kita. Gitu. Nah, ini kenapa ini penting nih, poin terakhir ini penting. Manajerial itu ada apa aja sih, Bapak Ibu ya? Ada setidaknya 6 ya. Di sini saya ada sebenarnya ada banyak tapi saya ringkas. Dan dari 6 ini biasanya mereka akan menggabungkan kedua dua atau lebih gitu. Jadi misalnya tentang profesionalisme digabungin dengan komunikasi itu bisa ya, dan bukan bisa lagi, sering bahkan. Karena ini satu satu dengan yang lainnya ini selalu berkaitan ya. Misalkan profesionalisme dan integritas berkaitan, ditanyain dua-duanya gitu. Masuk dua-duanya dalam TK dalam satu soal ya. Nah, profesionalisme bekerja dengan penuh tanggung jawab serta mampu memilih bahkan melebihi target. Jadi sesuai definisinya ya. Jadi saya kira pada paham. Mungkin penekanannya di integritas ya, memegang teguh nilai-nilai serta aturan instansi. Jadi mau tindakannya itu sama apa nggak sesuai ya. Kalau misalkan tindakannya nggak sesuai, mau itu atasan, bahkan katakanlah Bapak Menteri sekalipun misalkan, yang saya kasih yang ekstrim langsung, Bapak Menteri sekalipun harus dikasih tahu kalau di MSW itu. Itu ketika kita nggak mau ngasih tahu, itu nilainya udah jauh berkurang. Bisa satu bahkan. Jadi maka dari itu, ya semua orang harus memegang nilai instansi ya, nilai-nilai lembaga. Ketika enggak, ya udah pasti jelek. Ketika kita nggak mau ngingetin, sama jeleknya juga. Gitu. Siapapun orangnya yang mau itu nanti sesama staff, mau yang bahkan di bawah jabatannya itu di bawah kita, atau yang jauh di atas kita pun sama. Gitu ya. Komunikasi mampu menerima menyampaikan informasi serumit apapun menjadi sederhana. Jadi informasi yang sulit diterima, oh langsung ngeh gitu. Sekali dikasih tahu ya langsung ngeh gitu. Tapi ketika informasi sulit itu mau kita sampaikan ke orang lain, kita bisa bikin orang ngeh dalam satu kali juga. Gitu. Jadi sama nih, orang lain tuh langsung menerimanya sangat paham gitu. Nah, ini akan ditanyain ya, Anda bakal komunikasinya gimana nih? Sama juga kayak misalkan chain of command-nya gitu. Ke siapa dulu nih, satu 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 satu. Nah, ke siapa dulu nih? Nah, itu juga harus tahu dari bawahan ya, dari bawahannya dulu misalkan. Ya kayak pejabat eselon 1 dulu, terus ke eselon 2 terus ke eselon 3 gitu. Jadi beruntut. Nggak boleh lengkap nih. Kalau lengkap salah juga kita. Gitu. Kerjasama saling membantu dalam mencapai tujuan kerja atau organisasi. Nah, ini. Jadi bukan kita mengambil alih tugas orang lain, bukan kita meminta orang lain kerjain tugas kita, tapi kita kerjasama. Jadi kita bekerja sama, oh, ada yang kesulitan, kita bantu. Ya, tapi berbeda. Misalkan kita yang kesulitan, itu kita harus mandiri. Ya, itu double standard, betul. Ya, kalau dibilang ini double standard banget, ya betul. Tapi itu yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, kalau dalam tim udah pasti. Ya, kalau dalam tim udah pasti, atau dalam divisi udah pasti, harus saling kerja sama. Gak boleh nyalahin. Gak boleh ada yang ditinggal. Itu udah pasti di situ. Nah, pengembangan diri. Aktif meningkatkan kemampuan bekerja dan membaginya dengan orang lain. Nah, jadi indikator ini ternyata ada dua yang harus diingat. Ya, Bapak Ibu ya. Kitanya itu harus mau ya meningkatkan diri kita sendiri, tapi juga kita pun setelah udah meningkat nih, setelah kita udah meningkat nih, kita juga harus harus mau sharing ke orang lain. Oh, ini caranya kayak gini, oh ini caranya begini. Jadi nanti kayak gitu tuh di MSW tuh. Oh, saya udah bisa, saya udah mahir, saya udah mencapai misalkan naik eselonnya gitu. Jabatan saya masuk naik ke eselon 2, ada yang nanyain.
misalkan kayak gitu. Ada yang mau minta dilatih, misalkan kayak gitu, harus mau gitu. Kita harus mau bantu mereka, kita harus mau ngajarin mereka gitu. Itu udah pasti di situ tuh. Kreatif, memiliki berbagai ide dan solusi yang inovatif. Di garis bawah saya di sini nih, inovatif nih, ya, dalam menjawab tantangan. Ya udah pasti ya, dalam menjawab tantangan, dalam menjawab masalah juga ya. Jadi masalah, tantangan, atau misalkan sama misal kayak pengembangan diri gitu. Kita mau mengembangkan skill kita menjadi lebih inovatif lagi, menjadi dengan cara yang kreatif misalkan. Nah, ini di sini juga masuk nih. Maka dari itu tadi saya bilang antara satu aspek dengan yang aspek lainnya ya, satu dan yang lainnya ini pasti dia akan gabung-gabung terus. Ya, kini kan akan dia gabung terus, mengembangkan diri dengan kerjasama ya, bisa kan bareng-bareng kerjasamanya ya, kerjasamanya itu untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan kelompok pasti ada nanti. Nah, lalu apa nih sosiokultural nih? Kemampuan untuk bisa memahami serta mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Fokusnya di sini adalah perbedaan di lingkungan sehari-hari ya. Kalau manajerial kayaknya kantor banget, ya kan? Ini kantor banget manajerial. Tapi kalau sosiokultural ini lingkungan kita sehari-hari nih, gitu. Jadi dia memang ada yang masuk kayak kayak apa namanya kayak bagian kantornya itu ada beberapa. Tapi itu cuma apa namanya berbeda situasi. Tapi tujuannya aspeknya tuh yang ditanya juga sama sebenarnya, ya, sosiokultural itu. Nah, kunci kompetensi ini adalah jangan sampai kita melanggar apa yang menjadi keyakinan kita. Jadi ada nih misalkan di satu tempat kita ya, ngomongin yang gampang deh misalkan. Misalnya kita yang muslim ini kan ada beberapa makanan yang nggak boleh dimakan ya kan sebagai muslim. Nah, kalau misalnya kita datang ke suatu tempat, ternyata di situ adanya makanan yang nggak boleh kita makan gitu. Nah, ini kita nggak boleh, jangan sampai kita maksa gitu. Jangan sampai kita makan yang apa namanya, jangan sampai asal makan gitu. Kita harus menjaga kayak gitu, kita harus tetap mengikuti keyakinan kita gitu. Nah, yang ketiga, kita juga tidak boleh memaksakan budaya kita atau hal yang menurut kita lebih baik dari yang lain. Sama misalkan tadi di tempat yang lain masih contoh yang sama ya, tempat lain memakan makanan yang dilarang di Islam, misalkan kayak gitu. Nah, itu kita paksakan, itu nggak boleh. Itu justru salah. Meski misalkan dengan segala dengan segala apa namanya, dengan segala bahasanya di soalnya tuh bilang, wah, bahwa kebiasaan saya tuh, kebiasaan yang saya lakukan tuh baik banget nih, bisa meningkatkan ini, bisa meningkat itu, ini itu. Sama nggak boleh, tetap jangan gitu, jangan diapa-apain, biarin aja. Kecuali ya catatannya itu udah melanggar undang-undang negara. Nah, itu baru kita kasih tahu ini tuh melanggar undang-undang negara gitu. Jadi kalau bisa misalkan dihentikan gitu, atau di apa namanya, diganti kebiasaan misalkan kayak gitu. Hanya kalau melanggar undang-undang gitu ya. Kalau di sini kalau soalnya bilang nggak melanggar undang-undang, jangan diapa-apain gitu, biarin aja ya. Jadi itu sosiokultural. Apa sih aspeknya? Tiga yang paling utama. Tiga yang paling utama karena sebenarnya banyak ya, kayak manajerial juga, cuma itu yang dipindahin ke dalam lingkungan sehari-hari. Tapi sosiokultural ini, tiga hal ini juga menjadi kunci untuk menjawabnya gitu. Toleransi ya, yang pertama udah pasti namanya sosiokultural ya, sosial budayanya tuh luas, majemuk banget ya. Perilaku menghargai perbedaan dan menghormatinya. Jadi kalau kita udah apa namanya, kalau kita di dalam si apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ini harus toleransi banget gitu ya. Kayak ya tadi Willis, kayak contoh tadi ya, ada yang boleh makan makanan ini, ada yang nggak boleh, ya kita harus hormati itu. Jadi, jangan dipaksakan, udah pasti ya. Nah, kemudian terbuka menerima perbedaan dengan diiringi rasa ingin mempelajarinya. Nah, mempelajarinya lebih dalam agar sehingga tidak ada salah paham. Jadi kita tuh terbuka dalam arti bukan asal diterima, tapi kita terbuka mau menerima pengetahuannya. Kenapa sih berbeda gitu. Jadi nanti soalnya kayak gitu. Ini ada perbedaan nih, atau misalkan ada yang melakukan sebuah ritual nih. Itu terus Anda mau ngapain? Oh, saya harus terbuka gitu. Oh, yaudah, saya akan toleransi, saya akan terbuka, tapi saya juga terbuka. Oh, ini ritual tentang apa sih gitu. Misalkan kayak gitu. Justru lebih bagus. Nah, yang terakhir, ini salah satu inti dari sosial sosial kultural ya, kultural ya, sosial kultural.
gotong royong, saling bahu membahu dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan untuk tujuan yang baik ya. Kalau tujuannya jelek jangan. Nilainya nanti satu ya, Bapak Ibu ya, hati-hati. Nah, dengan catatan lainnya juga ya, kita saling bahu membahu ini sebenarnya kayak mengajak kebaikan. Jadi kalau dalam kultural atau manajerial juga sama, ya ini manajerial juga sama. Kita mau melakukan hal yang baik, gitu ya. Kita mau melakukan hal yang baik. Nah, itu selain kita yang malah yang melakukan, kita juga ajak orang lain, gitu. Ajak orang lain untuk sama-sama mau melakukan kebaikan. Nah, itu akan jauh lebih tinggi ketimbang kita doang nih yang melakukan. Bahkan misalkan ketika kita mau melakukan kebaikannya, itu dari segi finansial, misalkan kita semua yang tanggung, misalkan kayak gitu. Itu masih nggak ada tandingannya dengan mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ya, di MSW itu kayak gitu dia. Bukan masalah uang ya, tapi dia mau mengajak orang lain. Itu lebih berharga tuh di MSW. Ya. Jadi di sini gotong royong itu ya makanya di sini dia sebetulnya gotong royong sih, bukan keinginan membantu gitu. Ya. Maka dari itu kalau ngelihat jawaban gitu saya mau membantu. Oh, saya mau membantu dan ajak orang lain. Itu pilih yang itu. Itu udah bagus tuh pasti tuh. Ya, gitu. Oke. Selanjutnya apa nih? Oh, selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Sorry, masuk ke dalam pembahasan soal. Yang wawancara, kalau ada yang bertanya kok wawancara nggak dibahas, wawancara itu sebenarnya sama. Wawancara itu dia memindahkan manajerial dan sosiokultural ke dalam pertanyaan. Jadi pertanyaannya berubah aja. Bapak, kalau Bapak, Bapak Ibu, misalkan kalau ketemu orang beda agama gimana nih? Kayak gitu aja sebenarnya gitu. Atau mungkin nanti di lapangan justru nggak ada bedanya, gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi wawancara itu sebenarnya nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan cara apa namanya secara aspek itu nggak ada perbedaan. Cuman dia cuma berubah aja konteks pertanyaannya. Jadi kayak kita benar-benar face to face aja mau apa wawancara gitu ya. Nah, satu satu buah tips mengerjakan manajerial sosial-kultural, jadilah orang yang bukan diri Anda sendiri. Dalam arti, jadilah manusia yang berarti malaikat, gitu ya. Berarti malaikat. Kalau saya bilang, jadilah makhluk setengah malaikat, gitu. Kenapa? Karena di sini benar-benar jawabannya benar-benar harus yang baik-baik banget, Bapak Ibu ya. Kalau dibilang, ini lebay, ini lebay, ya, lebay berlebihan, gitu ya. Ini bohong banget, gitu misalkan. Ya, cara menjawabnya seperti itu. Sayangnya memang kayak gitu. Jadi kalau kita nggak memikirkan ini jawaban bagusnya kayak gini, tapi ada nggak yang lebih bagus gitu. Nah, langsung mungkin kita langsung aja ya ke soalnya supaya para paham langsung. Nah, apakah Anda, ini nomor satu ya, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Jawabannya, kalau misalkan kita mau mengeliminasi, misalkan ya, kalau di sini tuh ternyata semuanya bagus, eliminasinya gini, pertama, apakah harus dilakukan atau enggak? Dari situ dulu. Ya, kalau ternyata tindakannya itu harus dilakukan atau harus setuju gitu ya. Itu berarti kita pilih jawaban yang iya aja gitu. Iya atau setuju. Nah, kalau misalkan di sini ya nomor satu, apakah Anda membuat daftar harian gaji dan seterusnya? Iya, pasti iya jawabannya. Jadi jawabannya kayak B ini jarang, saya tidak membutuhkan. Ini pasti salah A. gitu. Oh, ada yang jawab A. Saya mencatat untuk pertimbangan sasaran dan deadline. Nah, D juga bisa. Coba kita lihat ya. Oh, yang A betul ya. Mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. D ini 3. Apa yang membuat dia tidak setinggi 4? Tidak setinggi A. Jadi kalau di sini, kalau yang D ini, dia tuh cuma kayak mau sekedar, oh ini harus selesai tepat waktu. Sekedar itu aja. Gitu. Oh ini yang paling penting, ini yang paling penting, ini harus segera selesai. Kayak gitu aja. Tapi kalau yang A, ini dia kompleks gitu. Dia lebih lengkap. Oh ini dari yang penting, dari yang biasa aja, ini udah ada deadline-nya kayak gini. Berarti targetnya tuh harus misalkan yang ini tugas yang A harus sampai sini, tugas yang B harus sampai sini, tugas yang C harus selesai, misalkan kayak gitu. Ya, itu lebih kompleks dia, lebih lengkap lah kalau saya bilang. Jadi ketika ada jawaban yang jauh lebih lengkap, pasti pilih yang itu kita yang pen ya. Nah, jadi yang ini yang jawab ya. Ini jangan nih, karena dia bilang enggak nih, enggak mencukupi standar kita harus iya dan iyanya harus tegas kayak gitu ya. Ya lanjut nomor dua. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Harus berdasarkan apa?
Ini kan membaginya ya, berarti semuanya iya nih. Tapi harus berdasarkan apa kalau di sini? Ya, kalau di sini permainannya kita benar-benar harus yang tadi di aspek pertama profesional. Harus berdasarkan profesionalisme, harus berdasarkan integritas ya. Berarti mana yang menunjukkan bahwa ini tuh membaginya berdasarkan kedua hal itu misalkan. Pribadi dan sifat nggak mungkin ya, nggak menunjukkan kedua itu. Bakat, bakat masih oke, masih setengah-setengah, masih setengah-setengah. B bisa, keahlian, keterampilan, minat, kemampuan bisa. Ya. Kalau gitu apa? Nah, kalau yang D ini kan tadi saya bilang setengah-setengah ya. Bakat dan kemampuan itu beda. Bisa dibedain kalau bakat dan kemampuan. Kalau bakat itu bawaan dari lahir lah. Nah, jawabannya yang B. Ya, keahlian dan keterampilan. Tapi apa bedanya dengan kemampuan? Betul. Kalau yang berpikir apa bedanya dengan kemampuan? Betul. Ini dua-duanya ini sama. Ya, sama banget. Tapi di sini yang jadi masalah adalah minat. Anda minat nggak? Nggak minat, ya udah. Di situ. Permasalahannya di situ. Jadi kadang ada dikasih dua ya, kayak keahlian dan keterampilan. Ini kan dua-duanya sama dengan kemampuan sebenarnya. Nah kalau minat, ini kan ini orangnya minat nggak sih? Ini orangnya mau nggak sih? Kayak gitulah gampangnya. Nah di saat kedua jawaban kayak gini ada nih ya. Jadi ada dua solusi lah. Kalau saya selalu bilangnya dua solusi. Dua solusi dalam satu pilihan itu cek. Kalau salah satunya itu jelek atau nggak sesuai, nilainya minus. Dalam arti ini nggak akan jadi 4. Ya seharusnya 4 dia nggak jadi 4. Nah di sini makanya C-nya 3, B-nya 4 gitu. Jadi itu maksudnya ya. Kenapa di sini ini karena ini masih minat ya. Kalau minat itu saya mau atau enggak gitu. Saya sudi atau enggak sudi gitu. Nah itu masalahnya kalau kita ambil ini berdasarkan minat gitu ya. Oke, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, ada suka pernah ada yang jadi ketua tim misalkan delegasiin tugas nggak nih gitu ya. Dan di sini jawabannya pasti harus pasti. Ya karena kenapa kita pemimpin? Nggak mungkin nggak mendelegasikan tugas. Nggak mungkin kita semua yang ngerjain. Itu udah jelas salahnya. Maka dari itu jawabannya pasti yang ini. Nah, yang A. Dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Apakah sebagai kenapa nggak ini? Misalkan Pak, karena misalkan ada yang berpikir kalau semua tugas berarti termasuk tugas pokok saya gitu. Bisa jadi kayak gitu dong Pak. Nah, di sini juga sebenarnya nggak dibilang ya, nggak dibilang apakah itu tugas pokok atau memang tugas yang harus diberikan kepada bawahan gitu. Tapi yang di sini cuma intinya itu cuma menanyakan kalau Anda pemimpin, Anda mau nggak delegasiin tugas? Anda bisa nggak delegasiin tugas? Sebenarnya itu inti pertanyaannya. Bukan tugas apa saja yang akan Anda delegasikan. Sebenarnya bukan di situ pertanyaannya. Jadi kalau kita berpikir ke arah sana, itu justru nggak tepat ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati nih dengan cara ambil kesimpulan soalnya ya. Jadi benar-benar sesuai dengan apa yang ada di soal. Gitu. Jangan kita kemana-mana. Kalau kita kemana-mana, jangankan yang semua jawaban ini nggak akan ada yang bagus. Atau bahkan semua jawabannya ini kita anggap bagus. Bisa banget kayak gitu. Jadi waspada ya cara mengambil kesimpulan dari soalnya. Di sini coba dibilang, kalau Anda pemimpin, Anda gimana nih cara mendelegasikan tugas? Anda mau nggak nih mendelegasikan tugas? Bukan tugas apa aja yang akan Anda delegasikan. Kalau misalkan tugas apa aja, berarti yang A ini pasti salah. Karena kalau tugas apa saja, tugas saya bisa dong, gitu. Tapi kalau misalkan kalau Anda pemimpin, Anda mau nggak nih delegasiin tugas? Ya, semua tugas akan saya delegasikan. Dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Pasti ya. Ya, karena ini salah satu tugas pokoknya atasan. Gitu ya. Salah satu tugas pokoknya pemimpin. Gitu. Ya, lanjut. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan? Wah, kayak misalkan tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Nah, jangan hati-hati ya, hati-hati dengan ambil kesimpulan yang A. Saya tidak merasa terganggu. Permasalahannya bukan kita kayak, oh, nggak ada, itu nggak akan mengganggu, bukan. Tapi ini nggak menjawab pertanyaan. Kan di sini misalkan kalau ada yang mengganggu, kan itu pertanyaan berarti bayanginnya kalau ada yang mengganggu gitu. Bukan bukan kita ambil jawabannya, oh nggak akan mengganggu. Ya ini nggak menjawab pertanyaan, makanya salah dia. Pasti nih, gitu. Jadi hati-hati dan jawaban kayak gini. Lagi-lagi hati-hati. Ini sebenarnya jebakannya. Itu terdengar bagus, tapi ini nggak relevan sama soal.
Nah, yang relevan itu jawabannya adalah B. Selalu melakukan sortir seberapa penting hal tersebut. Ya, jadi karena di sini kita diandaikan kalau misalkan ada gangguan, kayak ada tamu, ada rapat, ada telepon, ini gimana nih respon Anda nih? Ya, pasti ya. Yang namanya ini semua ini nggak terhindar, pasti. Maka dari itu kita pasti akan ketemu dan saya yakin antara ketiga ini pasti ada yang penting atau sangat penting bahkan pasti ada. Nah, maka dari itu dia yang B. Jadi nggak semua dianggap jelek dan nggak semua dianggap penting, gitu ya. Nah, beda perbedaannya. Nah, perbedaannya dengan yang D. Tergantung situasi apakah terpenuhi atau tidak. Nah, kita punya standar situasi ya. Standar situasi harus kayak gini 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 gitu. Ya ini lagi-lagi situasi bisa berubah-ubah, berubah-ubah gitu. Maka dari itu sebenarnya ini udah bagus, tapi kalau dibandingkan dengan jawabannya gitu, saya akan sortir seberapa penting hal tersebut. Jadi saya akan cek dulu nih gitu. Saya akan cek dulu. Jadi nggak langsung menyimpulkan oh ini penting, oh ini nggak penting gitu. Nggak langsung ke arah sana gitu ya. Jadi itu maksud yang B nih, ini yang kita ambil ya. Oke, oke langsung lanjutnya. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Saya mau tanya, berapa banyak orang yang menganggap jawaban A ini sombong? Coba, ada berapa banyak yang menjawab yang mengira jawaban A ini sombong? Saya rasa ada banyak sih tanpa saya jawab ya. Tanpa saya tanya juga kayaknya ada banyak sih ya. Banyak, Pak. Ya, A sombong. A sombong Termasuk ya. saya, Pak. Ya, apa A ini sombong, Pak? Karena selalu bilangnya, semua gagasan saya selalu diterima. Kenapa? Karena cemerlang. Misalkan kayak gitu. Karena idenya bagus. Terus sombong. Coba kita lihat, jawabannya apa? Tapi jawabannya A. Tapi jawabannya A nih, Bapak Ibu nih. Ya kenapa? Harus sombong kan, Pak? Nah, sombong nggak sih jawabannya A? Terkesan sombong? Atau apakah benar-benar sombong atau enggak? Nah, itu. Jadi, sebenarnya kalau jawaban A, kalau ditanya kayak gini ya Bapak Ibu ya, jangan ragu-ragu untuk pilih jawaban yang A. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Lagi-lagi, kita membicarakan MSW nih. Gitu. Kita membicarakan MSW. Kalau kita bilang itu dalam dalam keseharian kita ya, gimana ide ide lu tadi sama si Bapak misalkan, nggak ada masalah itu mah. Itu sombong pasti. Tapi kalau di MSW, kita nggak masalah jawabnya gini. Kenapa? Karena kita secara menyampaikannya, meski di sini bilang selalu, ya Bapak Ibu ya, dia udah bilang, kenapa? Karena gagasan saya cemerlang. Jadi alasannya bagus dia, ternyata. Kenapa? Oh, ide saya selalu diterima oleh instansi, oleh lembaga. Mau yang lebih tinggi bisa, misalkan ide saya selalu diterima oleh Pak Menteri, misalkan. Oleh Bapak Presiden, misalkan dah. Gitu. Kayak gitu boleh? Boleh. Kenapa? Yang penting alasannya dapat nih. Gitu. Karena kenapa ide saya cemerlang? Karena ide saya lebih efisien, ide saya lebih efektif. Jadi ini kenapa yang membuat A itu 4 dia kan. Nah, kalau yang B ini kadang-kadang B jika baik itu itu muncul semangat. di 3. Ya nggak apa-apa, masih 3 nilainya ya. Nah, tapi itu intinya ya Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu untuk pilih jawaban kayak gini. Ya, jadi kalau bilang, oh ide saya selalu diterima, jangan langsung dibuang. Cek belakangnya dulu. Kalau misalkan belakangnya itu nggak ada membicarakan alasan kenapa diterima, itu berarti sombong. Betul. Tapi ketika dibilang ide saya cemerlang, oh berarti ini ada penguatnya. Kan nggak mungkin sebuah ide cemerlang ditolak kayak gitu. Sebuah ide yang efisien itu ditolak dalam MSW itu kayak gitu. Ya, kita nggak lagi membicarakan keseharian kita. Ya keseharian kita mungkin ada berbeda-beda ya. Tapi kalau di MSW, sebuah ide yang cemerlang, ide yang efektif pasti diterima. Bahkan dari itu kalau dibilang ide Anda selalu diterima, ya apakah karena cemerlang betul? Oke, MSW bilang itu good, itu bagus. Nah, jadi sekali lagi jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu ya, jangan langsung dihilangin nih jawaban kayak A ini tuh jangan langsung dihilangin ya. Cek dulu belakangnya, kayak gini gak nih, gitu. Nah, jadi itu. Jadi memang lagi-lagi kita harus harus berani kayak gini, harus berani ngambil jawaban kayak gini ya, berhati setengah, apa berhati malaikat ya. Jadi
menjadi sosok setengah malaikat yang baik gitu. Nah, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Penting nggak sih? Penting, pasti. Nah, kalau dibilang penting tapi bukan yang utama, ini boleh nggak nih? Nah, ini kontradiktif berarti kan? Dia bilang iya, tapi di sini bilang bukan yang utama. Jawaban kontradiktif ya. Jadi kalau ada jawaban kontradiktif, mau itu antara pernyataan pertama atau pernyataan kedua, ini kayak C. silogisme nih. C ya, ada C, boleh. Jadi sini dulu ya sebelum saya kasih tahu jawabannya. Jadi kalau ada premis satu ya, kayak silogisme jadinya. Jadi kalau premis satu dan premis dua ini berlawanan, gitu ya, ini penting, tapi bukan yang utama. Ini jangan dipilih, otomatis sih. Kenapa? Karena dua-duanya kontradiktif. Jadi yang mana nih pilihan kita nih? Jadi kita dianggap ini ragu-ragu nih. Ini orang apa namanya? Ini orang nggak punya ketetapan hati nih, gitu. Jadi yang A ini jawaban kayak A tuh jadi pilih. Premis satu, premis dua berlawanan jangan. Apalagi kalau bertentangan dengan soal. Udah pasti jangan juga. Ini udah pasti jangan. Nah, apa jawabannya? Oh, jawabannya yang D. Tadi dijawab C. Mendorong merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Kenapa nggak benar ya? Kenapa yang salah di sini? Yang paling utama adalah target di sini. Target yang diutamakan. Ini kontradiktif? Enggak kontradiktif gitu. Dia bilang ini penting, tapi yang jauh lebih tinggi lagi adalah target kita. Itu target kok target si kelompoknya ini misalnya atau target timnya. Ya. Nah, kalau kalau yang C kenapa cuma tiga? Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, sebenarnya dari awal sampai akhir ini ya, Bapak Ibu, ini sebenarnya dia cuma mau bilang penting, itu aja. Tapi dibikin panjang dengan memberikan alasan. Ini kan alasannya, ya. Nah, itu kenapa dia tuh baru tiga aja, baru dapat tiga. Karena sepanjang ini dia cuma mau bilang cukup penting. Cuma mau bilang gitu. Dia akan tambah yang cukup penting karena merupakan ini. Cukup penting, misalkan karena untuk ini nih. Gitu. Tapi kalau yang D, dia bilang ini penting. Ya, oh berarti jawaban C itu terpenuhi. Tapi apalagi kalimat selanjutnya atau kata selanjutnya, yang paling utama adalah target. Kerja kelompok itu kekompakan tim ini penting. Tetapi tim itu tetap harus fokus sama target. Nah, itu kan dua hal yang betul, dua hal yang benar, ya. Maka dari itu ini yang D, ya. Empatnya itu yang D. Jadi sebenarnya kalau kita tafsirkan, makanya saya kalau saya itu dibaca MSW atau baca TKP, saya menafsirkan setelah saya baca sekali saya tafsirkan, oh ini sepanjang ini tuh cuma mau bilang cukup penting aja sebenarnya, gitu. Yang belakang ini ya hiasannya aja, ini ornamennya aja, ornamen si bagian awalnya ini, gitu. Ya dia nggak akan menambah atau mengurangi nilai itu nggak akan kayak gitu. Nah, maka itu ya D tetap. Ya, ya lanjut. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Tips kalau misalkan ketemu masalah, ya ada masalah, kemudian di sini tim pasti ya pasti ini rumus pastinya nggak boleh ditinggalin. Mau misalkan itu masalah hanya masalah satu orang, tapi masalah satu orang ini bisa mempengaruhi tim. Udah pasti nggak boleh ditinggal. Udah pasti ini harus diselesaikan bersama-sama. Nah, dengan alasan itu, jawabannya jadinya yang mana ya? Nah, yang C. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Ya, bukan yang A. A itu mirip-mirip. Ya, saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. Tapi lagi-lagi di sini saya akan menyelesaikannya. Gitu. Cuma saya menyelesaikan, gitu. Dia bilang. Tapi kalau yang C kan beda. Yang harus diselesaikan tim. Lagi-lagi. Dan memang kayak gitu. Ada satu anggota tim kita menemui masalah atau kendala dan itu mempengaruhi kinerja tim. Ini jangan sampai saya yang akan menyelesaikan, bukan. Tim harus bisa menyelesaikannya bersama-sama. Dan itu rumus pasti, Bapak Ibu. Gak boleh kita ya udah karena ini ya berarti harus saya sendiri aja gitu. Kecuali ya kita ketua timnya gitu. Kita mau ambil keputusan itu masih bisa sebenarnya. Tapi lagi-lagi dia aja masih masih satu tuh nilainya. Jadi masih lebih bagus yang C.
Tetap ya. Kemana-mana kalau misalkan ada masalah, ada ini yang dihadapi, ini masalah dan masalah ini ada masalah tim, ya pasti yang C. Gitu. Itu udah rumus pasti. Jawaban C itu nggak akan jauh-jauh. Gitu. Nah, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja? Apakah kita apresiasi semuanya kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa, memberikan apresiasi sekedarnya. Saya jarang memberikan apresiasi, saya akan memberikan apresiasi. Lagi ya jarang, berarti sebenarnya kan di sini harus ya, harus memberikan apresiasi ya. Nah, untuk itu kalau yang jarang pasti salah sih. Gitu. Kecuali memang luar biasa sama ya, mau luar biasa mau apa dia bilang jarang gitu. Dia bilang jarang, udah itu aja kita. Itu kita tahu di situ. Padahal di sini kata-katanya harus ya, harus memberikan apresiasi gitu. Nah, kalau yang D, ini kan saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Tapi yang lain penjelasannya gimana? Nah, D ini jawabannya ini masih butuh penjelasan lebih jauh. Maka itu D ini akan bergantung, nilai D ini pasti akan bergantung dengan A atau B. Ya, dengan A sama B gitu. Kalau A sama B-nya setelah Bapak Ibu baca jelek, berarti mending pilih yang D aja. Tapi kalau salah satu yang ada yang bagus, D ini pasti ngilang gitu. D ini pasti hilang, gak akan jadi nilai maksimal gitu. Nah, maka dari itu apakah yang D jawabannya ya untuk Ginang ini kita lihat. Kak. Jadi tadi saya bilang ya, ini akan tergantung ya, tergantung dengan jawaban bagus, jawaban yang sama dengan ini gitu. Itu tergantung banget. Kalau misalkan A B-nya bagus, dia ini pasti karena ini satu ya, ini pasti dua. Pasti akan di bawah A sama B gitu. Tapi kalau A sama B ini jelek, dia pasti akan di atasnya gitu. Jadi kalau ini misalkan dua-duanya jelek, berarti ini minimal tiga gitu. Tapi kalau misalkan dua-duanya bagus, ini minimal dua gitu. Maksimal dua nilainya gitu. Nah, coba kita lihat kenapa yang A, kenapa bukan yang B. Yang A itu kan dia kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik saya bilang baik, jika tidak saya bilang tidak. Gitu. Kenapa yang kayak gini? Ya, kenapa nggak yang B aja? Yang B itu kan artinya semua orang dapat lah. Ya, katakan kayak gitu, semua orang dapat. Nah, tapi kalau misalkan jika tidak, saya katakan tidak. Berarti kalau tidak baik, apakah mengapresiasi? Gitu. Ini agak kontradiktif. Ya, agak kontradiktif. Ini bilang jika baik saya katakan baik, apresiasi. Jika tidak, saya katakan tidak. Gitu. Apakah uh, itu sesuai dengan pernyataan bahwa saya akan memberikan apresiasi? Gitu. Kecuali ya kata-katanya dia bilang kayak gini, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja saya, tetapi jika ada yang tidak baik akan saya berikan saran perbaikan. Misalkan kayak gitu. Kalau gitu B-nya paling tinggi. Ya, itu saya akan pilih yang B. Tapi kalau kayak gini, ini karena kontradiktif ya, saya akan pilih yang A. Gitu. Nah, jadi tadi ya, premis satu, premis dua, ya. Kalau ini udah bilang jika baik, saya katakan baik, jika tidak, saya katakan tidak. Berarti bagaimananya nih yang mengapresiasi? Kalau misalnya tidak baik, saya katakan tidak. Gitu. Ya, itu. Ini kenapa dia yang nggak kita ambil, ya, karena kontradiktif tadi. Gitu. Oke, lanjut. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Nah, jadi sebenarnya saya penasaran nih, kalau misalkan ketemu yang kayak gini, seberapa banyak nih yang bilang yang D. Jarang minta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Sebenarnya saya agak penasaran dengan siapa berapa banyak nih yang D nih. Nah, yang jawab D ini seberapa banyak? Karena kenapa? Karena D itu jawabannya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang termakan jebakan pertanyaannya dan menjawab yang lain gitu ya. Misalkan yang B ya, karena tiga B atau C dah misalkan. Nah, saya agak penasaran. Berarti ini jebakannya berhasil gitu. Karena kenapa? Karena konsepnya kalau ini adalah tugas kita sendiri, ya, tugas untuk kita, ya, tanggung jawab kita, berarti kita harus tetap melakukan yang D, mau nggak mau, pasti itu pasti jawabannya. Ya, jadi seberapa banyakkah orang yang termakan oleh pertanyaan ini? Gitu. Apakah Anda merasa sulit minta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Ini sebenarnya jawab jebakan.
Karena konsepnya kalau itu adalah pekerjaan Anda, gitu, pekerjaan apa tugas kita, gitu ya, pasti jawabannya harus yang D, gitu ya. Pasti harus jawaban yang D. Dan ini berbeda dengan dengan soal yang tentang permintaan dia delegasi tugas. Kalau itu kan sangat soalnya bertanya apa itu harus sesuai. Tapi kalau ini emang agak agak spesial. Mau soalnya kayak gini, kalau muncul jawaban kayak gini, isi yang ini. Dia nggak perlu konteks, pasti isi yang ini. Kenapa? Seorang pegawai, seorang pekerja, memang harus kerja mandiri. Kalau itu sudah jadi tugas dia dan itu sudah ketetapan. Maka dari itu, apakah nanti jawabnya keluar konteks? Ya, tetap jawabannya D. Karena itu yang diinginkan, apapun konteks soalnya. Itu double standard ya. Ini standarnya ini dualisme banget nih. Gitu. Memang kayak gitu ya, Mas. Nah, jadi kayak misalkan, nanti sini ada, nanti ada satu, saya jelaskan sambil apa? Sambil berjalan ya, supaya kakak bisa waktu deh. Nah, apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Nah, ditanyanya ini bersikeras nih. Kira-kira kalau bersikeras, apakah saya tetap jawab yang A atau jawab yang D ya? Atau sudah pasti saya jawab yang C? Ya. Nah, jadi sebenarnya yang dijawab itu yang mana? Yang ini, yang A ternyata. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. Nah, ini yang saya maksud. Ini salah satu double standar kita. Di sini bersikeras, Pak, tapi berarti kan agak memaksa. Betul. Karena apa? Karena yang ditanyakan, um, misalkan katakanlah, misalkan saya lah gitu, agar orang yang membagi, orang lain ya, orang lain membagi tugas. Kalau misalkan tugasnya ini untuk orang lain, ya, untuk orang lain itu semuanya harus adil. Bukan kita yang dapat tugas ya, misalkan bukan kita yang dapat tugas. Ini benar-benar untuk orang lain. Dari si A ya, dari si A pimpinannya misalnya untuk B C D gitu. Nah, ini si A ini harus bisa adil dan juga harus bisa apa namanya? Harus bisa sesuai dengan misalkan kemampuannya gitu. Dan itu pasti. Maka dari itu kita kalau mau jawab yang A betul, ya sangat betul. Karena memang itu, karena konsepnya seperti itu. Kalau adil itu nggak bisa ditawar. Tetapi misalkan ya si A ini membagi tugas ke kita dan merasa kita ini nggak sesuai nih dengan kemampuan saya. Ini nggak sesuai nih dengan apa namanya dengan latar belakang saya, misalkan dengan tupoksi saya, misalkan kayak gitu. Jawabannya bukan yang A, bukan minta saya diperlakukan adil, bukan. Tapi jawabannya kita pasti akan yang nih. Jawabannya sih nggak akan jauh jadi yang B. Ya udah saya terima penugasan penugasan ini saya terima dan saya akan belajar gitu pengembangan diri ya kan. Nah di situ. Jadi kalau dibilang kok beda sama yang apa konteks yang ini betul. MSW seperti itu. MSW dan TKP TKP juga sama gitu ya. Jadi kalau ketemu jawaban kayak gini, kalau untuk orang lain kita harus adil. Tapi kalau misalnya kita yang dapat tugasnya itu ternyata dalam tanda kutip nggak adil gitu ya. Tugasnya itu ada banyak, tugasnya itu nggak sesuai tupoksi misalkan. Ya kita pasti akan ambil. Saya akan terima gitu. Saya akan terima, saya akan pelajari, saya akan selesaikan. Pasti di situ jawabannya, pasti gitu. Kenapa? Karena itu balik kepada profesionalisme. Ya, kita mau menyelesaikan tugas gitu. Oke, lanjut. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu tidak terlalu sukses melaksanakan tugas kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Ya, jadi budgetnya tuh harus pas ya, nggak boleh lebih koma sekalipun ya. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut pasti mau dan jawaban yang B pasti salah. Ya. Jadi kayak gitu dulu. Jadi itu awalnya kayak gitu dulu. Kalau misalnya dikasih tugas mau nggak? Ketika ada jawaban nggak mau, itu jauh-jauhin. Atau sebaliknya, ketika ada yang mengajak untuk melakukan kejelekan, mau nggak? Gitu. Itu harus nolak. Jadi yang bilang mau, dihilangin. Gitu. Kenapa kayak gitu? Kalau lama-lama kita baca terus, lama-lama kita akan bilang iya, bisa juga sih. Gitu. Dan ini juga untuk menghemat waktu kita kalau mau untuk mempertimbangkan jawaban, gitu ya. Nah, pasti menolak ya.
Apakah menerima dengan berbagai syarat? Apakah menerima kemudian ajak rekan-rekan untuk diskusi? Atau mencoba menyelesaikannya sendiri? Nah, lagi-lagi, mengadakan kegiatan di kantor atau jadi panitia, ini kan pasti tim, ya kan? Pasti yang dia ini salah. Nah, itu kita hubungkan kayak gitu bisa tuh, ya. Maka dari itu jawabannya antara A sama C. Yang berarti bagusnya itu adalah jawaban C. Yang ini kita ambil. Karena tim ya, Bapak Ibu ya, di sini. Kalau di sini, meski katakan jawaban C-nya hilang, dan sisa A, B, dan D. A pun juga pasti akan salah. Kenapa? Dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Ya, menerima tugas dengan tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Berarti ini kita memberikan syarat, ya. Bukan syaratnya ini, karena syaratnya udah ada. Tapi kita punya syarat harus kayak gini, 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 misalkan kayak gitu. Nah, ini salah, tetap paling salah sih sebenarnya sih, makanya di sini nilainya 2 ya. Jadi kalau dalam standar standar menerima ini jawaban paling rendah banget nih, gitu. Ya, next 102. Ini berarti nomor berapa nih? Saya nggak tahu nih. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah yang tidak sesuai dengan perintah atasan. Nah, pasti salah ya, gitu. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan, apakah bisa? Masih mungkin. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju, mungkin juga. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar efektif dan efisien. Ini sangat mungkin dan saya yakin ini jawabannya. Apakah ada yang berbeda? Ya, coba lihat. D kan. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang prosedur kerja yang baik gimana? Harus sesuai kebutuhan, misalnya kayak gitu. Harus sesuai dengan perintah, misalkan kayak gitu juga. Tapi akan lebih bagus adalah prosedur yang baik itu misalkan yang penuh inovasi ya, yang inovatif sehingga bisa menjawab kebutuhan kebutuhan masyarakat, misalkan kayak gitu. Itu cuma nambahin kata-kata inovatif loh. Intinya kan sama, yang bisa memenuhi kebutuhan ya, sampai situ. Tapi ditambahin kata-kata inovatif, prosedur yang inovatif dan bisa memenuhi kebutuhan. Sorry, bukan dan. Prosedur inovatif ya, inovatif yang bisa memenuhi kebutuhan. Ditambahin kata inovatif itu udah berbeda. Itu udah meningkat jadi 4 ya. Nah, C ini juga sama sebenarnya. Antara C dan D ini sama ya. Konteksnya itu sama. Yang D ini cuma tambahin ini aja nih. Melakukan inovasi. Tambahin ini aja udah naik nilainya. Nah, ditambahin ini sama ini udah makin-makin ya, makin tinggi lagi. Nah, ini kenapa dia nilainya maksimal. Nah, sebenarnya ini udah yang D ini nilai maksimal itu lebay banget karena udah inovatif, efektif dan efisien. Jadi ini jawaban yang gak bisa diganggu gugat gitu. Jadi kalau ketemu jawaban kayak gini udah pasti harus ini yang diambil sih gitu. Yang lainnya jangan diambil ya. Oke, apalagi 103. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya apa ya? Menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat, betul. Cara pandang yang unik dan kontroversial, kontroversinya kita tanya tanya ya. Jadi ini kita tanya-tanya dulu. Mempunyai ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini bisa nih. Senang menghasilkan karya-karya baru, bisa. Ya. Nah, ini salah. Nah, antara C dan D, ya. Antara C dan D, ini sama. Mempunyai ide baru yang belum pernah dilakukan. Senang menghasilkan karya-karya baru. Lebih pilih yang mana? Gitu ya. Nah, di sini kalau sama kayak gini, kita bisa bandingin. Lebih bagus yang mana? Gitu. Sehingga jadi nanti kita bisa eh, bisa apa namanya, eliminasi satu alternatif lagi. Gitu. Satu alternatif jawabannya lagi. Nah, yang mana yang harus dihilangkan? Dan sebenarnya antara ketiga ini, mana yang harus lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Ya, dan empatnya yang mana? Yang ini. Tuh, yang A. Nah, ini C sama D. Tadi saya bilang, ini dua-duanya sama kan? Makanya 2 sama 3 nih. Gitu. Nah, tapi tiganya lebih tinggi dibandingkan apa? D-nya itu lebih tinggi dibanding C. Kenapa? Perbedaannya di sini doang nih. Satu kata. Menghasilkan. Di sini doang perbedaannya. Kalau C ini kan mempunyai ide. Baru berupa ide ya. Nah, tapi kalau lihat D, dia udah menghasilkan. Cuma beda satu kata ini aja, nilainya udah langsung berbeda. Gitu. Terpatok satu angka di sini.
Nah ini kayak ini kalau 4 ya, ini kalau jawabannya A B C D. Kalau misalkan nantinya sosial kultural 5 pilihan jawaban, bisa jadi 2 nih bedanya, atau bahkan 3 nanti gitu. Cuma beda satu kata. Jadi hati-hati ya. Jadi kita harus benar-benar harus memahaminya banget. Kata per kata itu kita harus paham. Kalau di saya mau punya ide, oh dia punya ide, betul. Tapi direalisasikan. Di sini nggak dibilang, ya. Tapi kalau yang dia menghasilkan karya baru, ya pasti yang ini. Nah, kalau kayak gitu, kenapa nggak yang ini aja? Kenapa yang nggak yang apa? Ini kan baru, tapi di sini kan cuma, ini di sini nggak dibilang nggak yang baru. Mungkin yang modifikasi dari yang ada aja, misalnya kayak gitu. Masih kalah? Masih. Ya, B, C, D ini masih kalah. Kenapa? Karena yang A itu bukan masalah karya-karya internet, karyanya itu intelektual, bukan di situ. Tapi di sini karya-karyanya itu bermanfaat. Ini yang membuat dia itu nilainya lebih tinggi. Karena apa? Bermanfaat. Jadi mau semuanya itu bilang, oh saya punya yang baru, saya punya yang mudah, apa namanya, saya yang punya yang mudah diterapkan. Saya punya yang ini tuh dan bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau di sini enggak, kalau di sini bilang salah satu jawabannya itu bilang ini bermanfaat, ini bisa memajukan, ini efisien, ini yang harus kita ambil. Ya ada kata-kata ini harus kita ambil. Yang lainnya jangan diambil dulu, gitu. Memang udah bagus, jawabannya udah bagus. Tapi ketika ini sangat bermanfaat, berarti ini bisa berarti ini memberikan kontribusi yang bagus itu untuk misalkan masyarakat, gitu ya. Jadi lagi-lagi cuma gara-gara satu kata ini aja, bukan masalah intelektual, itu bukan masalah karya-karya intelektual, bukan, tapi masalah bermanfaat. Satu kata, cuma satu kata, nilainya jadi yang paling tinggi. Dan ini satu kata, ini jauh lebih rendah yang C. D lebih tinggi dari yang D. Ya, cuma satu kata, gitu ya. Jadi harus harus apa namanya, harus teliti ya, karena beberapa peserta di mood yang entah yang dari yang sebelumnya atau yang dari di luar forma pun juga sama. Kebanyakan itu karena kebanyakan nggak menjawab jawaban tepat, itu bukan karena mereka nggak tahu, tapi karena mereka nggak teliti melihat satu kata itu. Ya, cuma perihal itu aja. Fatal ya, ternyata ya. Ya lanjut. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah minta menyelesaikan tepat waktu. Ini masih belum, karena satu hal yang belum dilakukan. Apa? Yaitu seperti yang B sama C, B sampai D, sorry. Kenapa? Menanyakan alasannya atau minta bukti juga boleh. Sama ya, minta alasan, minta bukti itu boleh. Sama di situ dulu aja. Kalau gitu dari B sampai D, mendingan ambil yang mana? Ambil yang B, betul ya. Yang ambil B selamat. Nah, kenapa? Untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Jadi meski misalkan vendor ya, tapi kalau misalkan saya vendornya, ya Anda sebagai vendor nggak bisa tepat waktu gitu. Targetnya itu terancam nggak bisa tepat waktu, atau targetnya itu nggak akan bisa tepat waktu. Ya kita bukan bersama-sama cari solusi. Kita yang harus bisa memecahkannya pasti. Lagi-lagi ya, double standard banget gitu. Jadi di sini ini kayak ini lagi-lagi ini kayak tim ya, karena ini tim gitu ya. Jadi saya dan vendor ini adalah sebenarnya satu tim yang satu apa dalam satu tim untuk bisa menyelesaikan proyek gitu ya. Nah, bakal itu kalau ada kesulitan ya kita pasti solusinya di diskusi ini gitu. Lagi-lagi kalau misalkan di dalam tim rumus pasti gitu Bapak Ibu ya. Pasti carinya jawabannya nggak akan jauh-jauh dari sini gitu. Udah bilang saya akan menanyakan alasan, saya akan meminta buktinya. Pasti selanjutnya dan kita akan apa namanya mendiskusikan ini gitu. Kita cari solusi bareng-bareng. Nggak akan jauh-jauh. Ya lanjut. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka lebih jauh lebih tua dari Anda. Bagaimana strategi Anda? Apa strategi Anda kalau gitu? Evaluasi dan mendorong itu berubah. Ini bisa, salah. Ini bisa mengambil alih, yakin? Saya rasa enggak. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab.
Sebagai tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab saya sendiri, ya. Ini yang salah. Menggunakan cara sesuai kemampuan Anda, sama juga. Gitu. Berarti antara sama deh. Lebih baik yang mana nih? Ini kan dievaluasi, ini udah mendiskusikan sama. Tapi lebih bagus yang mana? Yang D. Kenapa? Karena yang D mendiskusikan apa hambatannya dan bla bla bla. Ini sama kayak evaluasi, ya. Dua-duanya berarti sama, ya. Mendiskusikan, evaluasi sama. Tapi yang belakang lagi-lagi mencari solusi bersama, mendorongnya untuk berubah. Ini kan cuma mendorong. Oh, hasil evaluasinya kayak gini. Jadi ayo kita harus bisa lebih baik itu mendorong berubah. Tapi kalau ini oh ya kita diskusi bareng-bareng ya apa nih yang harus dia harus dinaikin lagi misalkan kayak gitu lebih bagus gitu ya. Lagi-lagi rumus pasti ya kalau tim ya. Jadi jangan sampai lupa nih karena kalau lupa fatal juga. Karena ini rumus pasti nggak mungkin nggak kayak gini jawabannya. Nah 106. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Bagaimana Anda menghadapi klien tersebut? Negosiasi bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Ya, ya juga sih ya. Ya juga sih, benar sih. Tapi apa yang ini ya? Ya bisa jadi. Melaporkan sikap klien kepada atasan pasti salah. Ya. Karena artinya kita, ketika itu tugas kita dan tiba-tiba dibilangin di sini melaporkan, itu artinya kita udah nggak sanggup sama tugas kita. Jadi hati-hati. Di sini malah dibilang saya nggak sanggup, tapi langsung dibilang karena saya nggak sanggup, tindakannya apa ya? Tindakan saya ya lapor ke atasan. Karena saya nggak sanggup, tindakan saya apa? Tindakan saya minta bantuan orang lain. Jadi itu maksudnya tuh. Si B itu bilangnya kayak gitu sebenarnya. Karena Anda nggak sanggup, ya udah pasti minta minta bantuan orang lain gitu. Nah, cek gimana nih? Minta atasan tuh pendapat pegawai untuk yang dapat membantu klien tersebut. Gimana ya? Ini kan bukan kayak kita kerja konstruksi ya, harus bangun rumah dengan sekian banyak orang, nggak sanggup tambahin lagi gitu. Tapi ini misalkan seorang klien, misalkan kayak gitulah. Nah ini yang saya rasa nggak terlalu masuk, bukan nggak terlalu, sangat nggak masuk akal. Gitu. Yang D juga sama. Oh ternyata emang harus yang A. Ya. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Ini kalau depannya, ini kalau ada jawaban yang sama, ya, yang sama nih misalkan jawaban A sama jawaban E lah, katakan itu sama intinya. Depannya itu jangan lupa kita cari mana sih yang mengatakan kata-kata maaf. Mohon maaf ya, agak jelek nih tulisannya. Jadi ini kalau ada kata-kata maaf sebenarnya jadi nilai plus. Ya, ini jadi nilai plus. Jadi kalau misalkan A dan misalkan jawaban E-nya itu sama, misalkan intinya itu sama. Tapi kalau di sini kalau jawaban A itu ada maaf, ya itu kita ambil gitu. Karena dua-duanya sepadan dan di sini ada maaf, ada kata-kata plus, itu ada tambahannya. Ya nilai plusnya itu di maaf, oke gitu tuh. Nah, yang lanjut, saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk apa? Untuk hal yang produktif. Udah pasti jawabannya kayak gini. Pasti jawaban kayak gini. Gak akan jauh-jauh. Apapun itu. Baca buku dalam bentuk pekerjaan saya produktif? Ya, bisa. Menawar kebantuan kepada rekan kerja? Produktif? Betul. Meneliti kembali? Produktif? Yes. Sosialisasi dengan rekan-rekan sekantor? Enggak juga. Karena di sini bukan misalkan membicarakan tugas, ya tugas kelompok misalkan, tugas divisi misalkan. Enggak bicarakan itu. Nah, intinya adalah harus yang produktif. Ketika itu nggak produktif, langsung dibuang aja. Gitu. Benar-benar dibuang, udah. Jangan dipikirin lagi. Karena nggak produktif. Ya. Kalau itu udah harus pasti MSW. Kalau ada punya waktu luang gimana? Saya nggak produktif. Itu saya bahkan istirahat pun juga. Jadi ada jawaban lain. Saya akan beristirahat untuk apa namanya? Untuk mengisi tenaga menyelesaikan tugas besok. Kayak gitu. Ya sama aja. Itu intinya dia nggak terlalu produktif. Dia mau santai. Gitu. Nah tapi di ketiga ini mana yang lebih bagus? Itu ya ini. A. Tuh ya. Menawarkan bantuan kepada teman kok dua nilainya nih. B. Kok dua ya? Nah, jadi kalau mau melakukan produktif ya, hal yang produktif, ini B ini harusnya jawabannya 4 bahkan mungkin dia. Harusnya 4 ya. Tapi kenapa nggak 4 nih dia? Karena ini kan kita baru menawarkan.
gitu. Di sini aja lagi-lagi satu kalimat menawarkan, cuma itu. Bro, butuh bantuan nggak nih bro? Itu. Bapak butuh bantuan nggak nih bapak? Gitu. Ya gitu aja menawarkan. Baru sampai situ. Kalau misalkan apa namanya, saya akan membantu pekerja apa namanya rekan kerja yang kesulitan, itu lebih bagus gitu. Tapi tetap yang A ini jauh lebih tinggi, ya membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Gitu. Kenapa? Karena artinya kita mengembangkan supaya pekerjaan saya bisa jadi efektif, efisien. Gitu. Jadi kalau semuanya produktif, yang utama pasti adalah ini. Apa nih maksudnya? Saya akan mengembangkan efisiensi kerja pekerjaan saya, efisiensi saya dalam bekerja. Itu nomor satunya. Nomor satunya pasti. Itu makanya nomor dua pun apa sorry? Yang tiga itu juga sebenarnya orientasinya kepada diri sendiri, meneliti kembali hasil pekerjaan saya pasti. Gitu. Jadi pastikan produktivitasnya itu mengenai efisiensi pekerjaan kita atau diri kita sendiri itu dulu. Kalau itu nggak ada, berarti orientasinya ke orang lain. Nah, yang ini baru nih kita ambil, gitu, ya. Jadi kayak gitu. Jadi diri sendiri dulu, baru orang lain orientasinya, ya. Ya, next. Bentuk sumber dana ini nggak terlalu manajerial, ya. Ini nggak terlalu manajerial. Um, ini apa namanya ini asas sumber dana keuangan dan ini nggak terlalu manajerial, tapi saya yakin dari soalnya itu adalah tentang keuangan ya, bagian keuangan gitu. Nah, ini juga sama low management. Ini nggak akan keluar dari manajerial, tapi low management itu pasti jawabannya yang ini sih, yang B sih. Ya. Lanjut lagi 110. Oke. Karena ada pandemi, masuk kerja, sistem kerja di kantor banyak berubah. Salah satunya adalah bekerja di rumah dan penggunaan aplikasi yang ada masih awam dalam menggunakannya. Saya masih belum paham, terus saya harus ngapain? Kayak gitu aja sebenarnya. Kalau ditanya harus ngapain, aplikasinya belum paham, itu artinya coba belajar mandiri dulu. Maka dari itu, pasti yang D di sini nih. Nah, Ngertiin. pasti yang D di sini. Cari tahu dan pelajari aplikasi tersebut secara maksimal agar Anda dapat bekerja di rumah. Karena gini, kalau misalkan kita nggak paham dengan sesuatu ya, dengan pekerjaan tuh, bukan dengan pekerjaan, dengan aplikasi ya, dengan sebuah teknologi itu udah pasti pelajari dulu deh sendiri. Kalau soalnya bilang, saya mau pelajarin tapi nggak paham, nah baru tanya orang lain. Gitu. Itu stepnya tuh, step pertama pasti kayak gitu. Saya akan pelajari dulu nih, gitu ya. Apakah itu D yang paling utama. Ya, lanjut 111. Wah, panjang nih. Tapi kata-kata namun, saya baca dari sini. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang akan Anda lakukan adalah harus ngapain di sini ya? Nah, Anda melihat ada karya, namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan itu kurang optimal. Jadi kayak gimana? Apakah kita tinggalkan atau gimana? Yang pasti nggak mungkin kita tinggalin karena itu salah. Jadi jawabannya itu harus yang ini. Nah, saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Jadi mau ganti-ganti yang baru ya, enggak gitu. Kalau ketemu soal kayak gini ya, pasti jawabannya kita jangan langsung buru-buru ambil saya akan ganti ide, bukan. Pasti jawabannya saya akan evaluasi dulu, kemudian merubahnya atau memodifikasinya atau mengembangkannya sesuai dengan evaluasi. Pasti itu. Jadi yang C nih yang diambil gitu ya. Oke, 112. Anda berkunjung kampus saudara Anda dan melihat kegiatan wirausaha di sana yaitu berkembang. Padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Gitu. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? Dan menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat dan seterusnya. Yang lebih utama siapa? Yang lebih utama adalah saudara kita, NC ya. Nah, menyampaikan gagasan Anda kepada saudara Anda. Ini saya agak cepat ya, karena waktunya juga udah agak mepet ya.
Jadi kenapa mau nyampai gagasan dulu? Karena di sini kita balik lagi silaturahmi, gitu. Konteksnya kita lagi silaturahmi, lagi berkunjung aja sama saudara, gitu. Jadi pasti yang C. Kalau kunjungan kerja, saya pasti akan bilang pejabat desa, gitu. Kalau sosialisasi, saya pasti akan bilang warga setempat, gitu. Lagi ini konteks aja sih. Semuanya menyampaikan, tapi karena kita lagi kunjungan sama ke rumah saudara, saya akan bilang C, gitu. Nah, 113, di sebelah atasan baru yang sangat kaku, ada perubahan, tapi atasan kita itu kaku, ya, dan tidak terlalu paham mengenai kondisi pasar. Saya paham kondisi pasar, strategi, dan seterusnya. Tindakan saya apa nih? Tindakan saya yang ini, C. Mengajak atasan dan semua tim, lagi-lagi, karena ini tim, pasti yang C. Gitu. Nggak mungkin yang C. Nggak mungkin nggak yang C. Salah besar kalau nggak yang C. Jadi semuanya harus diajak ya. Kalau diskusi pasti semua. Anggota tim, saya, dan atasan pasti harus diajak. Ketika nggak dipilih, salah. 14. Target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah suatu tantangan, pasti. Tapi suatu tantangan untuk apa? Nah, satu tantangan untuk mencapai tingkat pimpinan tertinggi. Jadi dia melihat itu nggak cuma melihat sebagai sebuah tantangan atau sebuah tugas ya, tapi juga menjadikan sebagai motivasi. Ya, motivasi untuk apa? Untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Boleh, boleh, sah kok. Ya di sini kalau misalkan dia bilang saya mau karena motivasi saya untuk menjadi pimpinan, boleh banget gitu. Nah, 115, di tengah proyek besar dan bentukan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan yang sangat mengancam karir. Sebaiknya saya meminta maaf atas kegagalan. Nah, apa nih langsung deh. C. Tidak putus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Nah, ini betul. Gitu. Gak boleh putus asa, pasti. Kenapa nggak mundur? Karena baru sekali gagal. Ya. Kalau misalkan udah gagal, apa ada masalah, kasih solusi gagal. Belum berhasil juga, ada masalah lagi, kasih solusi baru gagal lagi. Kayak gitu terus. Itu baru kita ambil yang D. Ya, kayak ambil yang D. Tapi karena baru sekali, ambilnya yang C. Gitu. B aja nggak cukup. Saya kan tanggung jawab. Terus apa? Kayak gitu. Nah, itu. Jadi yang di sini lebih apa namanya? Lebih bagus ya. Saya pastinya bertanggung kalau jawaban yang bagus itu pasti kombinasi antara B sama C. Itu jawaban yang paling bagus. Oke, kita lihat lagi. Next. Sosial kultural sekarang ya. Oke, mungkin nanti di sini mungkin karena waktunya agak mepet, jadi mungkin saya bahas 5 yang ini. Misal misal satu soal yang saya ini sih, yang saya garis bawahi ya. Ada pertemuan keluarga, wali murid. Jadi ada salah satu soal itu yang tentang apa namanya tentang apa namanya tentang bully ya. Jadi ada siswa yang kena bully di situ ya. Terus kita harus ngapain gitu. Kalau misalkan kita ambil jawaban tertentu misalkan ya, jadi ada jawaban tertentu yang kita ambil gitu. Itu ternyata ada yang bilang kalau ini tuh nggak terlalu jauh ya gitu ya. Apa nggak terlalu jauh gitu. Nah, oh di sini juga ini juga sama nih. Nah, Anda wali murid, Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik, yang salah satunya adalah putra Anda. Dan seterusnya. Jawabannya yang mana? Jawabannya itu, kalau tadi udah ngelihat jawabannya ya, jawabannya pasti ini, sangat tidak setuju. Ya, kenapa kayak gitu? Nah, jadi kalau dalam mau itu nanti manajerial, mau sesi kultural atau wawancara, pasti kayak gini, gitu. Kenapa? Karena tujuannya itu meskipun baik, ya, cara itu yang salah, gitu. Kenapa? Dalam bentuk ancaman. Nah, ini yang hati-hati nih Bapak Ibu nih. Kadang-kadang ada jawaban, ada bukan di soal bahkan, tapi di jawaban. Ya, jadi jawaban nanti ada yang kayak gini nih. Ada masalah kayak gini-gini ya. Terus Anda mau ngapain? Oh, saya akan melakukan ini. Ya, saya akan melakukan ini supaya ada ketertiban. Gitu. Saya akan menekan semua orang supaya ada ketertiban. Misalkan kayak gitu. Itu salah. Meski tujuannya bagus, ya kadang kadang itu dijebaknya di situ. Meski tujuannya bagus, tapi caranya salah. Gitu.
Nah, maka dari itu jawaban-jawaban yang kayak gini nanti ya, saya nggak akan terlalu khawatir dengan kalau misalnya jawabannya kayak gini, soal kayak gini, saya nggak akan terlalu khawatir. Tapi saya khawatirkan adalah ketika Bapak Ibu ketemu jawaban yang tujuannya bagus, tapi caranya salah. Dan cara salahnya itu kadang-kadang dibikin ya sedikit salah gitu. Bukan salah banget, tapi sedikit salah. Sekecil apapun itu nggak boleh tetap. MSW itu tuh kayak gitu. Sekecil apapun, kalau udah itu salah, ya nggak boleh dilakukan gitu. Benar-benar toleransi dan dengan hal yang tidak sesuai ya, hal yang melanggar aturan itu nol nol banget di sini tuh. Jadi jangan sampai kita ada berkata ya nggak apa-apa deh sesekali, itu pasti nggak boleh, ya, pasti salah. Nah, terus yang apa ya satu lagi tadi ya, saya lupa nomor berapa. Ini bersih ini berapa? Nah ini dia 128. Saat tentang ada yang berkebutuhan khusus sedang bully di sekolah, maka sikap Anda apa sikap saya? Sikap saya kalau jawabannya ini yang cek. Motivasi langsung dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Meski kita cuma tetangga gitu. Saat tetangga Anda, tetangga kita apa nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ikut campur misalkan. Nah, ini bagian pentingnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan khusus mendapatkan bullying di sekolah. Nah, pertanyaannya, ya pertanyaan dari saya, apakah ini hal yang luar biasa? Sangat luar biasa gitu. Ada anak berkebutuhan khusus tiba-tiba dapat bully, itu dibully gitu. Nah, yang mau saya bilang di sini adalah kita benar-benar menyesuaikan dengan soal ya. Kalau situasinya benar-benar udah gawat banget, benar-benar gawat nih, benar-benar gawat, ya itu artinya kita harus ambil yang sesuai, yang C. Dibilang ini ikut campur terlalu jauh, Pak. Betul. Karena soal menuntut kita untuk melakukan itu, ya. Soal yang menuntut ya. Ya, jadi kalau soal menuntut kita harus sejauh ini, ya, sejauh sampai yang C, misalnya sejauh yang C ini, itu harus dilakukan. Ya. Lagi-lagi kalau misalkan di sini coba saat tetangga Anda yang berkebutuhan khusus mendapatkan misalkan diejek, misalkan cuma diejek sama temannya, misalkan kayak gitu. Ya ini saya yakin jawaban yang mana? Jawaban yang A udah cukup gitu. Saya yakin jawaban A cukup. Karena diejek, dihina sampai di situ. Ya kita ikut campurnya sampai yang A aja gitu. Nah, jadi lagi-lagi ini benar-benar kita sesuai dengan situasi. Ketika itu udah nggak, ketika situasinya meminta kita untuk bertindak jauh, ya kita harus sama. Kita harus bertindak lebih, kita harus bertindak jauh juga. Gitu. Kalau enggak, ya nggak usah, jangan. Ya, oke. Sosiokultural mungkin agak saya skip dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian, jadi saya ini yang sosiokultural ini yang apa yang sangat penting ya. Ini udah ini aman. Oh ya ini dia. Ini juga penting sih. Nah ini apa nih yang diambil nih tadi ya? Atas prestasi Anda secara tidak terduga, Anda mendapat promosi jabatan yang lebih tinggi. Sikap Anda mendapat peluang terbaik ini adalah biasanya kita bersyukur ya kan. Nah jadi yang D ini pasti rata-rata saya yakin jawabnya yang D nih. Gitu. Ada nggak yang enggak jawab D? Mungkin ada. Tapi sebanyak apa nih kira-kira yang jawab yang D nih? Saya yakin banyak gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini yang biasa dilakukan orang-orang gitu ya. Tapi jawaban seharusnya itu yang mana? Yang ini. Eh, segera berbenah dan pelajari jabatan baru. Kenapa nggak yang D ya? Tapi D ini 4 sih udah bagus ya. Tapi kenapa nggak yang ini sih? Ya, kita bergembira, kita bersyukur gitu. Kenapa nggak yang ini aja sih? Karena ya Bapak Ibu ya, ketika kita mendapatkan ditempatkan di tempat yang baru, atau di sini promosi deh, dibikin promosi jabatan yang lebih tinggi, misalkan kayak gitu. Atau bukan promosi jabatan, diberikan gaji yang lebih tinggi. Itu aja deh, nggak ada apa namanya, nggak ada tugas yang baru. Gitu. Tugasnya sama, cuma dikasih gaji yang lebih tinggi. Konteks jawabannya pasti akan yang nggak jauh lagi dari yang ini. Kenapa? Artinya ya kita betul, kita akan sangat bergembira dan bersyukur pasti ya. Tapi apa yang lebih bagus? Apa yang lebih bagus dengan konteks MSW nih? MSW bilang, oh kalau misalnya Anda dikasih reward, berterima kasih itu udah pasti. Itu hal yang biasa, itu hal yang ya yang bukan hal yang luar biasa gitu.
Tapi apa sih hal luar biasa? Hal luar biasanya adalah ketika Anda dikasih sebuah reward, Anda mau menjadi lebih efisien. Itu intinya. Nah, di sini, ini dia mau jadi lebih efisien dengan cara apa? Dengan cara berbenah, mempelajari jabatan baru. Itu intinya tuh. Jadi kalau mengisi Anda ya nggak apa-apa, tapi nilainya cuma 4 doang. Gitu. Kalau yang E ini hilang, dia pasti jadi 5. Tapi kalau ada jawaban yang E, saya akan menjadi lebih produktif. Saya akan jadi lebih efisien. Ini pasti menang. Gitu. Dan lagi-lagi dan saya bilang pasti karena emang betul. Karena emang itu tuntutannya, gitu ya. Pasti benar, gitu. Nah, jadi ini terakhir kebetulan memang ini juga yang saya garis bawahi. Dalam sebuah rapat, pemimpin rapat menolak pendapat Anda. Sikap kita pasti menerima, ya. Kalau misalkan itu ide kita, ya, kita menolak menolak apa? Kita ditolak ya pendapatnya. Pasti harus terima, gitu. Meski misalkan, nah makanya di sini yang E itu benar-benar dengan saya. Nah, meski misalkan di sini dibilangnya Anda pimpinan Anda menolak dengan kata-kata yang pedas, dengan komentar yang agak negatif, misalkan kayak gitu. Tetap yang E, Pak. Ya, tetap yang E. Betul. Benar-benar nggak ada pilihan lain, pasti yang E. Ini. Oh, udah balik ya? Nah, pasti yang ini. Saya centang dua deh. Entah. Pasti yang ini. Kenapa? Karena kalau misalkan kita yang dikritik atau kita yang ditolak pendapatnya, sepedas apapun, setidak konstruktif apapun nanti di soalnya, harus yang saya akan terima. Gitu. Saya akan terima penolakannya dan nantinya akan saya kembangkan lagi. Misalkan kayak gitu, boleh. Justru itu yang harus dipilih. Tapi kalau misalkan kita yang mau menolak, yang mau mengkritik, itu justru dibalik. Double standard lagi nih, standar double nih. Kalau kita yang menolak, kita yang mau menolak dan kita yang mau kita yang mengkritik, itu harus konstruktif, harus positif, pasti ya. Ketika dua-duanya ini nggak terpenuhi, pasti salah. Nilainya pasti berkurang lagi, gitu. Standarnya double, betul, double banget. Makanya gitu MSW tuh kayak gitu, MSW TKP kayak gitu. Nah, wawancara, saya gabungkan Anda bersedia nih ya. Ini sebenarnya fokusnya mau di sini di antara sosiokultural dan wawancara sebenarnya fokus di sini. Karena kalau untuk sosiokultural itu sebenarnya kayak manajerial, tapi lokasinya aja berbeda. Itu manajerial kantor, sosiokultural itu di wawancara. Sosiokultural itu di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau wawancara, ini rumus pastinya sama, sama kayak manajerial sama sosiokultural, tapi ini bentuknya nanti ini kurang lebih. Atau bentuknya kayak sosiokultural manajerial bisa juga. Gitu. Tapi kemungkinannya itu kayak gini lah. Kurang lebih. Kenapa? Ya, kalau nggak kayak gini, namanya nggak wawancara ya. Gitu. Nah, berarti yang mana nih jawabannya A nih? Selama dibutuhkan, ya pasti bisa sih ya. Udah pasti nggak mungkin nggak ya. Nggak mungkin kita jawab nggak siap gitu. Nah, yang mana kira-kira nih jawabannya nih ya? Kalau kita lihat ya, dibutuhkan saya siap bekerja sendirian maupun berkelompok. Kalau dibutuhkan saya sampai kita ya begitu ya. Jawabannya itu yang ini dia nih. Nah, empat. Empatnya itu D, sorry ya. Tidak sama sekali karena memenuhi tugas tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen saya dalam bekerja. Nah, biasanya di wawancara itu kalau bentuknya kayak gini, kita pertama tuh cek mana yang mengatakan ini sudah konsekuensi, ini sudah kewajiban saya, ini sudah tugas saya dan sebagainya. Itu hati-hati bisa dianggap sebagai oh ini orang melihatnya sebagai beban. Bisa kayak gitu? Bisa. Bisa banget. Gitu. Jadi hati-hati ya. Itu bisa dilihat sebagai beban. Maka dari itu jangan jangan terlalu ambil ini konsekuensinya. Itu dia melihatnya sebagai beban. Maka itu dia nggak akan saya ambil kalau yang kayak gitu. Nah, ini kenapa yang D merupakan salah satu bentuk komitmen saya dalam bekerja karena dia bilang ini komitmen. Nah, kalau di sini saya akan siap-siap, saya selalu siap untuk jalan bahwa nantinya akan diberikan kepada saya apapun kondisinya, gitu. Nah, kurang kurang tinggi. Kenapa? Karena di sini saya mau komitmen. Di sini lagi-lagi ya, bentuk komitmen. Nah, dia maupun karena apa tidak memberikan perbedaan dalam performa. Ya, berarti biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang maksimal ya. Selama dibutuhkan masa siap untuk bekerja sama di sini ya. Kalau dibutuhkan saya siap.
Kalau nggak dibutuhkan gimana? Berarti dia nggak mau dong. Berarti dia nggak siap dong. Gitu. Ya. Nah, 137. Bersediakah Anda jika tunjangannya dipotong untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi? Ayo, siapa yang siap? Saya yakin semuanya nggak siap sih. Aslinya, realnya saya yakin nggak siap sih. Tapi kalau di sini harus siap. Ya. Nah, kalau kayak gini, di sini kasih masalah. Kalau bilang siap doang, itu nggak cukup. Gitu. Nah, ya kan? Kalau misalnya siap doang, itu nggak cukup. Kalau gitu apa? Harus ada solusi. Karena di sini ada masalah. Itu. Permasalahannya apa? Ya gaji kita dipotong misalkan. Atau tunjangannya dipotong. Maka dari itu pasti jawabannya yang A. Dan juga melakukan penyesuaian pengeluaran sehari-hari. Gitu. Kalau yang D, ini kan kita cuma ngasih tahu orang lain doang. Gitu. Yang C pun meski bagus ya, hal ini menyangkut kepentingan orang banyak ya, karena kondisi ekonomi, betul. Ya, masih ada banyak cara untuk menambah pemasukan bagi keluarga. Ini ya hati-hati. Ini apakah artinya saya kerja tambahan ya di luar sebagai ASN atau gimana nih? Ini yang nggak tahu. Tapi ini pasti saya jauhin gitu. Saya kan fokus kepada kalau ide ada masalah, solusinya apa nih? Gitu. Pasti di situ. Dia nggak akan lagi-lagi kita nggak akan jauh-jauh dari sini ya. Tapi kalau di sini kalau kondisinya soalnya itu dikasih tahu masalah ya. 138, 136 itu calon ASN harus siap ya pasti. Itu makanya semua jawabannya siap. Dengan adanya Anda di instansi ini, apakah akan memberikan perubahan berarti bagi instansi? Jawabannya harus bisa ya, harus yakin dia di sini. Karena kalau nggak yakin lagi-lagi berarti nggak, yang ngapain ada di sini gitu. Kalau nggak bisa menambah ya, kalau nggak bisa memberikan perubahan gitu. Nah, tapi di sini jawabannya harus yang C. Kenapa? Tidak hanya memberikan sebuah kemajuan, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan instansi. Jadi itu di sini dibilang bisa memajukan bisa. Selain memajukan, atau mungkin dia bilang, selain memajukan, saya juga bisa memenuhi kebutuhan instansi. Gitu. Jadi dia memberikan nilai plus kayak gitu. Boleh, boleh. Ya, nggak masalah di sini tuh. Nah, kenapa? Karena kalau yang A, kemajuan bagi setiap proyeknya doang. Instansinya gimana? Nah, bisa menjadi dasar untuk perubahan yang lebih baik bagi instansi. Pengalaman saya bisa menjadi untuk perubahan yang apa lebih baik bagi instansi. Yang mana nih gitu, kemampuan dia nih, kemampuan dan pengalamannya gitu ya. Tapi apakah dibandingin dengan C masih lebih bagus? Enggak, lebih bagus yang C tetap ya. Perubahan yang lebih baik. Apakah perubahan ini harus berdasarkan kemampuan dan pengalaman dia? Ya enggak juga sih sebenarnya sih gitu. Mungkin bisa menjadi pelatih mungkin ya. Saya yakin dengan adanya kerjasama yang baik di ASN dan instansi lain, ini bisa menjadi lebih baik ya. Mungkin maksudnya menjadi lebih baik gitu. Lagi-lagi bisa memberikan perubahan betul ya. Sama B dan D itu bisa memberikan perubahan, tapi di sini dikasih nilai plus. Gak cuma kemajuan, tapi juga kebutuhan instansi juga terpenuhi gitu. Ya apa kebutuhan mereka saat ini ya itu ya. Jadi apa nilai plusnya di situ? Tapi lagi-lagi nilai plusnya itu harus yang baik ya, emang benar-benar yang bisa memenuhi. Kalau nggak memenuhi, jangan diambil gitu. Atau nggak masuk akal sama gitu ya. Nah, apa Anda bersedia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan meski tanpa uang lembur? Ayo, udah atau jangan emang bisa nggak ada uang lembur, bisa kayak gitu ya. Saya bersedia, 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 bersedia lagi. Ya, memang harus bersedia ya jawabannya ya. Tapi yang lebih tinggi itu yang A, gitu. Kenapa? Dia komitmennya ditonjolkan. Gitu. Komitmennya kayak gimana? Meski harus menginap di kantor. Kalau yang D, tiganya, mengingat itu merupakan tugas pokok saya pada posisi tersebut. Ya, ya emang betul. Ini tugas saya lagi-lagi. Ini yang ditonjolkan yaitu tanggung jawab saya, benar. Tapi kalau di sini kan A itu dia memberikan komitmen lebih. Ya kalau harus tetap di kantor, saya juga siap. Kayak gitu. Saking dia rela lemburnya. Itu kayak gitu tuh, dia bilang. Ya. Jadi lagi-lagi sama kayak yang sebelumnya, soal sebelumnya. Nilai plusnya tuh apa sih? Gitu. Kalau misalnya cuma kayak yang B, karena ini tugas saya, ya nilai plusnya apa? Emang itu tugas Anda, gitu. Oh, saya siap karena kalau lembur harus ngirim di kantor, saya juga siap, gitu. Nah, ini lebih bagus, gitu.
Nah, pada saat dibutuhkan, Anda akan kami pindah tugaskan ke divisi lain. Bagaimana menurut Anda? Menurut Anda gimana nih? Gitu. Menurut saya pasti nggak keberatan, ya semuanya sama, gitu ya. Tapi lebih bagus yang mana sih? Oh, yang B. Karena hal itu menandakan bahwa saya bisa berkontribusi dengan lebih luas. Gitu. Bukan maksud, tapi kenapa nggak yang D? Yang D ini kan untuk kepentingan masyarakat luas. Bagi saya hal itu bukanlah masalah. Gitu. Di sini perbedaannya sangat terbuka. Gitu. Jadi dia selain bilang saya mau kontribusi lebih luas, saya mau kontribusi untuk masyarakat. Kalau misalnya dipindahkan, oh saya sangat terbuka Pak. Saya sangat menerima. Bukan sangat terbuka, bukan menerima doang, bukan nggak melihat itu sebagai masalah, tapi saya sangat terbuka gitu. Kalau ada pemindahan saya sangat mau gitu, saya mau bahkan dipindahin gitu. Atau mungkin nanti bisa minta dipindahin mungkin ya. Bisa jadi kayak gitu tuh. Nah jadi lagi-lagi cuma masalah di sini doang itu ya. Masalah di sini doang sebenarnya. Saya sangat terbuka gitu aja sebenarnya. Bisa berkontribusi dengan lebih luas, iya. Betul, lagi-lagi B dan D ini sama. Ya. Nah, jadi itu. Cut, nomor 141. Ya, mungkin nomor terakhir ya ini ya. Formasi yang ada lambar mengharuskan Anda terus berpergian ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Apa Anda siap dengan tanggung jawab tersebut? Pasti siap, karena bisa jalan-jalan mungkin ya. Jangan tuh, jangan sampai tuh nanti di sini. Saya siap Pak, karena bisa jalan-jalan juga. Satu tuh nilai itu. Nah, kenapa yang A itu 4? Karena memberikan kesempatan untuk eksplorasi potensi masing-masing. Oh, karena dia selain untuk pergi tugas, dia bisa lihat potensi ya, eksplorasi potensi. C ini satu, padahal kalau kita baca ya, kesempatan untuk bisa lebih memahami budaya lokal sambil sambil menjalankan, menjelaskan ya, menjalankan kewajiban saya, gitu. Jadi ya dia ke daerah cuma untuk mengerjakan tugas dan juga untuk apa namanya memahami budaya lokal. Itu apa bukan kata ganti untuk wisata ya? Wisata kan juga bisa memahami budaya lokal ya. Nah, jadi waspada ya. Jadi di sini melihat potensi ya, mana sih yang bisa dikembangkan gitu. Jadi dia lagi-lagi memberikan nilai lebih gitu. Nilai lebihnya di mana? Nilai lebihnya di sini. Itu eksplorasi. Apa ini bukan hal yang bagus ya? Apa terutama di teman-teman di PUPR. Kalau ada potensi daerah tuh pasti dikembangkan banget nih gitu. Dibangun fasilitasnya misalkan kayak gitu, ya kan? Nah, itu kenapa ini yang apa namanya jawabannya A nih yang kita pilih gitu. Oke, ini udah 17.35 ya. Mungkin saya kembalikan ke Mas Farhan ya, karena sudah apa namanya sudah melewati batas waktu ya. Jadi mungkin saya kembalikan ke Mas Farhan. Silakan, Mas Farhan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dimas. Wah, pembahasannya sangat menarik sekali ya. Apalagi dari pembahasan yang manajerial memang sangat tricky ya kalau kita lihat pembahasannya. Dan memang perlu pembelajaran yang berulang-ulang dan nggak bisa memang sekali belajar bisa masuk gitu ya. Terima kasih kepada Mas Dimas yang telah memberikan insight-insight baru, insya Allah bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang bergabung dengan kegiatan pada sore hari ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk 10 menit terakhir, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan waktu tersebut untuk bertanya kepada Mas Dimas selaku narasumber apabila memang ada bagian-bagian yang menurut Bapak dan Ibu masih mengganjal. Terutama memang jika dilihat seperti sosiokultural dan juga wawancara yang memang pembahasannya mungkin menurut Bapak dan Ibu masih perlu untuk digali lebih dalam. Silakan kepada Bapak dan Ibu waktu dan tempat dipersilakan. Silakan apa nyalakan mic-nya aja. Dinyalain mic-nya aja langsung bertanya ke Mas Dimasnya saja. Terima kasih. Gimana Bapak dan Ibu? Apa
Apa bisa dapat recording? Oh, oke, saya mau jelasin juga untuk Bapak dan Ibu sekalian terkait recording Zoom pada kegiatan sore hari ini. Bapak dan Ibu bisa dapatkan itu setelah seluruh rangkaian kegiatan dari pelatihan pelatihan CAT untuk P3K tahun 2023 ini selesai. Jadi kebetulan kan untuk kegiatan sore hari ini masih salah satu rangkaian dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan pelatihan teknis CAT P3K tahun 2023 ini. Nah, untuk materi-materinya bisa Bapak dan Ibu dapatkan setelah selesai semua rangkaian acaranya tersebut. Jadi, kalau misalnya memang ada yang Bapak dan Ibu masih kurang masuk dan kurang paham, mungkin Izin bisa Pak, ditanyakan kepada Mas Dimas. Ya, gimana Mas? Gimana Pak? saya Albertus dari PPK 15 PJN 1 Banten. Boleh Bapak Albertus, silakan. Jadi kemarin kalau saya lihat passing grade-nya itu, saya dari teman-teman itu paling rendah kalau di total. Ya. Tapi saya lulus 2. Nah kira-kira ada trik nggak untuk dari narasumber supaya kita tetap aman di atas ambang batas itu, khusus poin manajerial, kultural, dan wawancara. Terima kasih Pak. Siap. Mungkin saya langsung ya jawab ya. Jadi Pak Albertus, apa sih tips and triknya gitu ya? Jadi yang pertama, Pak, itu ya selalu saya sampaikan ke semuanya. Yang pertama itu jangan menghabiskan waktu di satu soal gitu. Untuk menimbang-nimbang, untuk apa namanya, untuk menimbang-nimbang, untuk apa namanya, untuk menilai-nilai gitu ya. Ini jangan terlalu dihabiskan di satu soal gitu. Kenapa? Saya kan Pak Albertus ketika ngisi soal manajerial ya MSW ini tadi, itu pasti ada soal nih yang kalau yang ketika Bapak lihat itu oh dapat nih jawabannya yang ini nih gitu. Atau ada soal yang saking jelas itu jawaban, oh jawabannya pasti yang ini gitu. Nah, itu yang harus didahulukan. Jadi yang pertama adalah ketika soalnya kita udah baca soal, kita udah baca alternatif jawaban gitu ya. Itu kira-kira 5 sampai 10 detik kita belum dapat jawabannya, itu kita skip dulu gitu. Kenapa? Bukan berarti kita nggak tahu, tapi ada beberapa soal ya. Jadi beberapa soal di MSW itu kalau kita baca, oh ini mirip-mirip nih kayak tadi tuh yang tentang tim itu kan banyak ya dibahas. Oh cara jawabnya ternyata harus diskusi. Mau itu dengan atasan, mau itu dengan anggota tim, mau bukan dengan saya sendiri, itu kita harus diskusi. Oh berarti jawaban sebelumnya harus sama nih. Semuanya harus diskusi, semuanya harus terlibat. Nah itu yang maksud saya. Jangan kita habiskan di satu soal yang kita tuh masih nimbang-nimbang atau bahkan kita ragu-ragu. Dan ini semua sebenarnya juga berlaku. Misalkan nanti Bapak Ibu ada di apa mengerjakan soal teknis gitu. Saya yakin di soal teknis juga ada nih soal yang kalau kita baca soalnya terus jawabannya oh jawabannya mah ini gampang gitu. Ada ya, pasti ada tuh banyak tuh. Itu yang kita dahulukan. Nah, kenapa? Karena misalkan kita masih nimbang-nimbang, kita masih ragu-ragu ya, Pak Bapak ya. Itu kalau kita isi ketika masih ragu atau masih menimbang-nimbang, itu kita akan jadi beban. Makanya nanti nanti akan terbawa nih. Ini tadi jawabnya itu kayak gini. Bener nggak sih? Bener nggak sih gitu? Jawabannya itu kayak gini tuh kayak jawaban dengan soal yang sama. Jawabnya kayak gini. Nah itu yang jadi beban psikis tuh. Nah itu yang jadi masalah nanti. Jadi makanya mendingan di skip. Nanti pasti akan ketemu tuh soal yang cara jawabnya itu juga sama gitu. Nah itu salah satunya. Kemudian yang kedua dicek lagi di MSW itu kecuali sebenarnya sebenarnya semuanya sama sih ya, mau MSW mau TKP juga sama perannya yang paling penting peran atau misalkan tupoksi kita itu tuh dua hal itu yang penting ya jadi kedua hal ini ketika kita mengetahuinya ya itu kita pasti harus menjawab sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan jabatan kalau udah melenceng sedikit aja tuh melenceng nilainya pasti berkurang gitu nah kemudian eh apa namanya yang terakhir ya Pak Petrus ya. Jadi untuk khusus MSW aja sih ya. Khusus MSW ini em, kita benar-benar cari jawaban yang saya bilang tadi kita jawaban yang menurut kita itu berhati malaikat itu betul gitu ya berhati malaikat gitu.
Tapi juga jangan lupa jawaban baiknya itu harus sesuai dengan situasi. Ketika jawaban baiknya itu udah nggak sesuai dengan situasi, berarti ini yang gugur gitu. Dari situ sebenarnya. Nah, kenapa? Yang diinginkan MSW itu bukan jawaban baik, tapi jawaban baik dan sesuai situasi. Ketika itu nggak tercapai, dua-duanya itu nggak tercapai, jawabannya, alternatif jawabannya pasti akan turun nilainya. Menurun drastis bahkan bisa. Nah, maka dari itu berhati baik, iya. Berarti setengah, kita jadi setengah malaikat, iya. Gitu ya. Tapi juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan bakal jadi kalau misalnya harus bertindak jauh, ya emang harus jauh. Soal menuntut itu. Gitu. Ya mungkin itu dari saya mungkin untuk tips and triknya di MSW sih. Makasih Pak. Siap, sama-sama. Terima kasih Pak Alberto satu pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi mungkin. Karena waktu sudah hampir maghrib ya. Mungkin satu pertanyaan lagi sebagai penutup. Bapak dan Ibu silakan dimanfaatkan waktunya sebisa mungkin karena Izin bertanya Pak, mungkin saya M. saya Riki mau dari infokan. PPK 1.2 Oh boleh, lanjut silakan. Gimana Pak? pada nomor 136 wawancara ya. Di situ kan Hmm. yang ditanyakannya, sanggupkah Anda untuk bekerja sendirian di daerah? Tapi jawaban yang nilainya tertinggi itu D, tidak sama sekali. Padahal kan pertanyaannya sanggupkah, sedangkan jawabannya tidak sama sekali. Tapi kok bisa nilainya poinnya paling besar ya, Pak? Oke. Terima Sanggup Anda kasih. untuk bekerja sendirian di daerah sini ya, 136 ya. Sanggupkah Anda untuk bekerja sendirian di daerah? Nah, berarti ini jawabannya D ya. Oke. Nah, tidak sama sekali. Nah, ini mungkin ada kekurangan ya. Jadi kalau misalkan ternyata kalau misalkan jawaban apa namanya jawaban D-nya ini tidak sama sekali karena unit tugas tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen saya. Ini kalau misalkan ditanya keberatan atau enggak sih ya gitu. Tapi kalau misalkan tanya kesanggupan ya saya yakin ini agak nggak sesuai. Tapi maksudnya gini. Jadi kalau yang D itu sama saya tidak keberatan arahnya itu ke arah sana gitu sebenarnya. Tapi kalau misalkan ketemu kayak gini ya soalnya ya tidak sama sekali gitu. Nah ini maksudnya itu nggak keberatan. Tapi poin pentingnya itu tadi yang uh, di apa yang Bapak katakan itu memang betul harus sanggup. Nah tapi di bagian ini lagi sedikit tambahan. Jadi memang kita harus sanggup iya. Oke. Ya mungkin ini ada salah ketik dari saya. Di sini ada salah ketik dari saya. Jadi sebenarnya kata-kata itu tidak keberatan sama sekali ya, sama saya tidak keberatan gitu ya maksudnya di situ. Jadi ada salah ketik dari saya sebenarnya. Jadi intinya itu sama sekali nggak keberatan. Jadi sebenarnya intinya itu apa namanya? Kalau misalkan ditanyain sanggup atau nggak sanggup gitu ya tadi. Kalau wawancara seperti yang sebelumnya, kalau misalkan kita udah bilang sanggup, kita cari poin plusnya kita gitu. Jadi katakan tadi ini kita eliminasi karena misalkan karena nggak sesuai ya gitu. Nah sekarang yang C, saya selalu siap dan untuk menjalankan tugas yang nantinya akan diberikan kepada saya apapun kondisinya. Nah ini maksudnya nilai plusnya kita gitu ya. Jadi apakah Anda sanggup? Saya sanggup gitu. Kenapa? Kenapa Anda sanggup gitu? Apa nilai plusnya buat kita? Karena di sini kondisinya apapun itu saya terima gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan nanti ketemu ada jawaban kayak D ya, saya sanggup gitu ya. Saya sanggup untuk melakukan tugas tersebut karena itu bentuk komitmen saya untuk bekerja. Ini tingkatan komitmen ini dia lebih tinggi ya, Pak ya. Jadi pasti nanti kalau misalkan nanti ada, ini kita yang pilihnya itu pasti komitmen saya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini saya yang saya salah ketik ya di soalnya di pembahasan itu saya salah ketik di sini tuh. Jadi sebenarnya tidak keberatan sama sekali di sini tuh harusnya. Ya, soalnya Hmm. jawabannya menunjukkan ketidaksanggupan Iya kan, Pak? betul. Ya saya mohon maaf sih, saya agak salah ketik di sini. Tapi itu tadi betul ya. Jadi harus sanggup ya. Jadi Bapak Ibu pokoknya di MSW itu jawaban yang paling mendasar eliminasinya itu adalah iya dan tidak dulu gitu. Sanggup atau nggak sanggup kalau di sini misalkan. Kalau ditanya sanggup nggak, ya harus sanggup. Ketika kita jawab yang nggak sanggup, pasti nilainya kurang. Makanya di sini saya nggak saya tulis. Saya bikin soalnya nggak ada yang saya ketik, saya nggak sanggup karena pasti nggak akan dipilih. Tapi nanti di MSW itu ada kayak gitu. Saya nggak sanggup karena begini-gini. Jadi mau sebagus apapun dan selogis apapun ya Bapak Ibu alasannya, tetap jangan dipilih.
Kalau misalkan dia bilang saya tidak sanggup karena misalkan saya punya kondisi penyakit tertentu, misalkan kayak gitu. Itu jangan juga gitu. Karena kenapa ya? Karena itu salah satu cara untuk mengecohnya. Jadi, oh ya saya juga punya sebuah kondisi, misalkan kayak gitu. Tapi ya nggak boleh juga nggak kita pilih. Karena di sini kan nggak dibilang Anda punya sebuah kondisi ini. Kalau misalkan saya kirim ke daerah itu gimana gitu. Nah, itu makanya jadi benar-benar harus sanggup, bilangnya harus sanggup. Ya. Karena kenapa? Karena dibilang saya ada kondisi ini tuh di jawaban, bukan di soal. Kalau di soal dibilang, misalkan Anda punya kondisi ini, misalkan Anda punya penyakit ini, terus kita kirim ke daerah, sanggup nggak nih? Gitu. Nah, itu baru harus kita pertimbangkan. Kalau saya bilang sanggup, pasti sebenarnya jawabannya pasti sanggup. Tapi ada penjelasan bahwa untuk meminimalisir apa penyakit saya ini atau kondisi saya ini, saya akan membawa obat misalkan. Saya akan membawa alat treatmentnya misalkan kayak gitu, ya. Jadi seperti itu, pasti ada segitu. Oke, mungkin itu Oke, dari saya. siap. Baik, Terima Pak. kasih, Terima Mas kasih. Siap, sama-sama. Dimas atas penjelasan. Oh iya, terima kasih Pak Riki Ade atas pertanyaannya. Oke, karena kebetulan juga kita sudah memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Insya Allah semua ilmunya bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian dalam menjalani tes P3K Amin. tahun 2023. Saya selaku dari pihak penyelenggara juga ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa pada tanggal 18 Oktober mengerjakan tes P3K yang telah kami sediakan ya Pak. Bisa mulai Intinya kami besok siap jadi lulus, jadi. Pak. Siap. Siap, amin insya Allah Pak Albertus. Semoga lulus semuanya ya. Amin. Ya, pokoknya Bapak dan Ibu jangan lupa tanggal 18 Oktober itu ada tes CAT P3K yang kami selenggarakan. Bapak dan Ibu bisa mengerjakannya mulai besok. Jadi semoga jangan lupa ya. Jadi segitu saja dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan sore ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Sukses Bapak Ibu semua. Ya, makasih Amin. Mas. Terima kasih, amin. Kepala.